Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang dokumen unggahan kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kita masuk di laman ppg.kemdikbud.go.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan login SIM PKB. Masukkan ID SIM PKB masing-masing dan passwordnya. Diklik saja, dituliskan. Kemudian setelah semuanya dituliskan, klik masuk atau login. Dan akan muncul tampilan seperti ini bagi teman-teman yang terpanggil menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan klik lengkapi profil pada bagian pojok kanan bawah. Diklik saja, kemudian klik ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini untuk melengkapi biodata diri dan unggahan-unggahan dokumen yang lainnya. Silakan lengkapi biodata diri, linearitas S1, dan berkas pendukung harus disiapkan. Untuk fakta integritas dapat diunduh pada bagian unduh berkas. Jadi silakan diunduh fakta integritasnya, kemudian disiapkan materai 10.000. Dan untuk melengkapi biodata diri itu harus di bagian bawah sini ya. Linearitas S1 itu di linearitas S1 sudah membutuhkan unggahan dokumen. Jadi dokumen yang diunggah pada linearitas S1 itu disiapkan ijazah. Kemudian dilengkapi data yang belum lengkap, harus terisi semuanya. Dan untuk mengunggah berkasnya harus diunggah pada bagian ini. Dan untuk mengetahui jenis file dan ukurannya, diklik saja unggah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi yang diunggah itu adalah bentuk PDF dengan ukuran 20 KB sampai 1,5 MB. Jadi disiapkan file PDF-nya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Dan untuk bidang studi PPG itu tidak ada berkas yang harus diunggah, jadi hanya melengkapi data diri yang belum lengkap. Kemudian berkas pendukung. Nah, di berkas pendukung ini kita akan mengunggah SK-SK. Jadi ada SK pengangkatan pertama. Untuk yang masih khawatir mengenai SK pengangkatan pertama karena menggunakan SK kepala sekolah, tidak perlu khawatir. Jadi SK kepala sekolah sangat boleh diunggah di SK pengangkatan pertama. Karena SK pengangkatan pertama itu harus SK yang sesuai dengan TMT yang terdaftar di SIM PKB. Jadi kalau TMT-nya 2016 dan saat itu masih menjadi honor, berarti harus menggunakan SK honor atau SK kepala sekolah tersebut. Dan untuk SK pengangkatan terakhir itu harus menggunakan SK dari daerah. Untuk guru honor harus menggunakan SK honor daerah atau minimal yang ditandatangani oleh kepala dinas. Dan untuk guru yayasan harus menggunakan SK guru tetap yayasan atau SK GTY. Jadi yang harus diunggah di sini itu adalah SK dari daerah dan SK GTY. Dan untuk PNS sudah jelas yang diunggah itu adalah SK kenaikan pangkat 2 tahun terakhir.
Dan untuk mengunggah berkas, mengunggah SK-nya, kita klik saja unggah berkas. Kemudian kita lihat di sini file yang diminta juga sama, PDF, dan ukurannya 20 sampai 1,5 MB. Untuk SK pembagian tugas mengajar itu harus yang 2 tahun terakhir, 2020-2021 dan 2021-2022. Pada bagian ini SK yang diunggah itu cukup banyak karena rata-rata SK pembagian tugas mengajar itu biasanya dia per semester, dan satu SK itu bisa ada berapa lembar. Jadi nanti semua filenya harus di-scan dan dijadikan satu file atau di-combine. Untuk ukurannya tetap sama, 20 KB sampai 1,5 MB, filenya dalam bentuk PDF. Dan untuk fakta integritas yang sudah di-download, kemudian di-print dan di-scan kembali, silakan di-upload pada bagian ini. File dan ukurannya juga sama, teman-teman. Jadi semua file yang akan diunggah itu dalam bentuk PDF dengan ukuran minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Dan untuk teman-teman yang telah melengkapi biodata diri atau telah mengunggah dokumen, silakan close aja atau keluar. Bagi teman-teman yang sudah membuka tetapi belum menyelesaikan biodata diri atau belum menyelesaikan unggahan dokumen, tidak apa-apa kalau teman-teman mau keluar dulu, itu tidak masalah teman-teman. Jadi silahkan keluar dulu, kemudian kalau mau masuk lagi sama seperti di awal, kita login SIM PKB, kemudian masukkan ID SIM PKB kita dan passwordnya, dan silahkan login kembali atau masuk kembali, dan akan muncul tampilan seperti ini. Jangan khawatir jika tampilannya sudah berubah. Jadi kita bisa melengkapi biodata diri di bagian pojok kiri atas dengan mengklik garis 3 itu, kemudian pilih biodata diri. Jadi diklik saja biodata diri. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti di awal. Jadi kalau kita mau melengkapi data, di scroll saja ke bawah, bisa melengkapi data diri, bisa unggah kembali dokumen yang belum lengkap diunggah. Setelah itu bisa close kembali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.